kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan ibadah kita di sore hari ini. Sama-sama kita berdoa sebelumnya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk perlindungan yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami akan bersama-sama beribadah. Tuhan kiranya yang memimpin dan menyertai kami. Kiranya pujian kami, persembahan kami menjadi satu persembahan yang berbau harum dalam mezbah Tuhan. Terima kasih untuk perkenaan Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sebelum melanjutkan kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Puji-pujian kita ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa.
saatnya kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Dan Losa Sandra akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada ibadah Sabtu ceria kami. Tadi kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa. Dan sekarang saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya firman Tuhan hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini Losa Sandra ingin bertanya kepada kalian. Ya, dengar baik-baik ya pertanyaan Losa Sandra pada sore ini ya. Kalau adik-adik merasa lapar ya, apa yang kalian butuhkan? Kalau adik-adik merasa lapar, apa yang kalian butuhkan? Benar sekali jawabannya ya. Tentunya yang kita butuhkan adalah makanan. Supaya apa? Supaya badan kita apa? Sehat. Badan kita juga kuat. Nah, adik-adik, kalau adik-adik merasa haus, adik-adik butuh apa? Benar sekali, adik-adik dan kita semua, kalau saat kita merasa haus, tentunya kita butuh air supaya badan kita merasa segar lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, kalau adik-adik merasa capek, kira-kira ya, adik-adik merasa lelah, apa yang kalian lakukan? Ya, tentunya kalian butuh istirahat ya. Istirahatnya yang cukup ya. Nah, adik-adik, bagaimana ya dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya saat mereka sangat lelah sekali dengan melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain? Dan apakah Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi jauh untuk beristirahat ataukah tetap melakukan pelayanan kepada orang banyak? Nah, kira-kira apa ya? Wah, yang dilakukan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yuk saksikan video yang Losa Sandra siapkan sore hari ini. Selamat menyaksikan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah lihat video ya, video firman Tuhan. Seperti pertanyaan Losa Sandra di awal tadi, kalian masih ingat pertanyaannya? Nah, apakah adik-adik saat merasa lapar, apa yang kalian butuhkan? Tentunya apa? Makanan. Tepat sekali. Saat kalian haus, apa yang kalian butuhkan? Benar sekali, yaitu air. Dan saat kalian lelah, apa yang kalian lakukan? Ya, benar sekali. Yang kalian lakukan adalah beristirahat. Nah, adik-adik, tahukah kalian ya, Tuhan Yesus pernah juga bersama murid-muridnya mengalami hal-hal yang demikian. Tuhan Yesus pernah merasa lapar, merasa haus, bahkan merasa lelah sekali. Ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka sudah cukup lama untuk apa?
berkeliling adik-adik. Dari satu tempat mereka pergi ke tempat lain untuk melayani, untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga badan mereka terasa lelah sekali ya. Perut mereka juga terasa lapar sekali. Bahkan mereka ingin sekali untuk beristirahat. Nah, kemudian dengan naik perahu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat untuk mencari tempat yang sepi, mencari tempat yang sunyi untuk mereka istirahat. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Orang-orang yang banyak itu melihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan naik perahu, ya. Orang banyak itu kemudian mengikuti Tuhan Yesus, ya. Mereka mengikuti terus. Mereka berjalan kaki melewati daratan, dan orang banyak itu kemudian mereka lebih cepat tiba di seberang, ya. Dan saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai atau tiba di daratan tersebut, dan kemudian mereka turun dari perahu, orang banyak sudah menunggu mereka. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Padahal adik-adik, mereka ingin sekali untuk beristirahat. Badan mereka sudah lelah sekali. Tapi ada banyak orang yang sudah menunggu dan ingin sekali mendengar akan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, kira-kira adik-adik, menurut kalian, menurut adik-adik semua, Tuhan Yesus tetap pergi untuk beristirahat, ataukah Tuhan Yesus tetap mengajar orang banyak itu? Kira-kira apa menurut kalian yang Tuhan Yesus lakukan? Kira-kira Tuhan Yesus tetap pergi untuk beristirahat, ataukah Tuhan Yesus tetap mengajar untuk orang banyak itu? Ya, benar sekali. Jawaban kalian sangat tepat. Tuhan Yesus tetap melayani dan mengajar orang banyak itu. Tuhan Yesus langsung menunda waktunya untuk istirahatnya. Dalam Alkitab, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, ya. Dosa sudah siapkan Alkitab. Mari sama-sama kita buka dari kitab Markus, kitab Markus 6 ayat yang ke-34. Sudah siap semua? Kitab Markus pasal 6 ayat 34 berkata demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, adik-adik, tadi yang sudah kita baca dalam kitab Markus 6 ayat 34, kita baca bahwa hati Tuhan Yesus itu tergerak oleh apa? Oleh belas kasihan, melihat orang yang banyak itu yang terus mengikut Tuhan Yesus. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus pun mulai mengajar. Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang banyak itu. Dalam kelelahan, dalam kelaparan, Tuhan Yesus lebih utamakan atau lebih memilih melayani orang-orang banyak itu. Nah, dengan memberitakan firman Tuhan adalah yang lebih penting. Ingat ya, dengan memberitakan firman Tuhan adalah yang lebih penting daripada diri sendiri. Nah, setiap hari adik-adik punya pilihan-pilihan ya. Setiap hari kalian punya pilihan-pilihan. Misalnya, waktu bangun pagi, apakah kalian berdoa dulu? Siapa di sini? Ayo angkat tangannya. Kalau waktu bangun pagi,
dia berdoa dulu. Ada angkat tangannya. Wah, pasti kalian semua kalau waktu bangun pagi kalian berdoa dulu. Atau jangan sampai ya kalian waktu bangun pagi langsung cari nonton TV atau langsung cari HP untuk main game ya. Jangan ya, kalian harus berdoa dulu. Nah, atau malam hari kalian sudah capek, sudah mengantuk, apakah adik-adik langsung tidur atau kalian berdoa dulu? Ya. Nah, adik-adik, pada sore hari ini Lose mau sampaikan, lakukanlah pilihan-pilihan yang benar dan kemudian yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya adik-adik mau memperhatikan dan menolong orang lain, menolong teman-temanmu, menolong orang di sekitarmu, ya. Dan adik-adik juga harus belajar untuk berdoa. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus. Kita harus belajar seperti siapa? Ya, seperti Tuhan Yesus yang selalu menolong orang banyak, ya, melayani orang banyak dengan tidak mengenal lelah. Ya. Nah, pada sore hari ini pesan firman Tuhan juga buat adik-adik dan buat kita semua, bahwa tugas anak-anak Tuhan adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Sekali lagi ya, kalian ingat baik-baik bahwa tugas anak-anak Tuhan, kalian semua ini adalah anak-anak Tuhan. Tugas kalian adalah apa? Melayani Tuhan, kemudian melayani sesama. Ya, jadi tugas kita semua, tugas adik-adik semua adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, adik-adik, sore hari ini Lose Sandra juga punya ayat hafalan untuk kalian. Yuk, sama-sama kalian buka Alkitabmu di rumah. Kita buka dari kitab Yohanes pasal 12. Kitab Yohanes pasal 12 ayat 26a, ya. Sudah? Yohanes pasal 12 ayat 26. Sama-sama kita baca ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Sekali lagi, sama-sama kita baca dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 26a. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Nah, maksudnya di sini barang siapa melayani Tuhan, ya, ia harus mengikut Tuhan. Jadi barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Aku ini adalah Tuhan. Barang siapa melayani Tuhan, ia harus mengikut Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada sore hari ini. Lose berharap kalian semua boleh mengerti, boleh memahaminya, sehingga firman Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Lose Sandra akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kami boleh melakukan pilihan-pilihan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kami mau juga menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dan melayani dan menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah Sabtu ceria kita pada sore hari ini. Kalian tetap jaga kesehatan ya, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Dan sampai bertemu di Sabtu ceria yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.